Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya, Nur Khalifah. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, Latifatul Fitria. Yang mana video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Abdullah Zaini SPDI MPD. Kami akan menyampaikan materi tentang merancang kerangka pemikiran penelitian. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama, penelitian tindakan kelas bersifat reflektif atau merupakan cerminan dari situasi belajar mengajar yang menjadi tanggung jawab guru yang bersangkutan dengan melakukan tindakan tertentu guna memperbaiki permasalahan yang ada. Tindakan atau langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam penelitian tindakan kelas tidak boleh sembarangan, akan tetapi terdapat prosedur atau langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas dapat kita lihat dari beberapa teori yang telah ada. Teori-teori penelitian tindakan kelas perlu untuk diketahui oleh seorang pendidik seperti kita sebelum melakukan penelitian tindakan kelas. Sebagai apa? Sebagai dasar langkah awal dalam kita melakukan penelitian. Nah, teman-teman, ada 4 teori yang akan kita sampaikan. Teori yang pertama adalah teori dari Kurt Lewin. Disusul teori yang kedua, teori dari Chemist and MC Taggart. Teori yang ketiga, teori dari John Elliot, dan teori yang terakhir dari teori Dave Ebel. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu teori Kurt Lewin. Penelitian tindakan kelas pertama kali dikenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946. Nah, maka dari itu, teori Kurt Lewin ini merupakan teori dasar yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli yang lain. Kurt Lewin ini menggambarkan bahwa terdapat 4 kegiatan yang harus ada dalam proses penelitian tindakan kelas. Yang pertama, perencanaan, tindakan, observasi, serta refleksi. Kemudian berikut beberapa penjelasan yang ada dalam setiap tahapan dalam teori Kurt Lewin. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Pada tahap perencanaan terjadi proses penentuan program yang akan digunakan untuk perbaikan yang berawal dari suatu ide gagasan si peneliti. Kemudian yang kedua ada tindakan atau aksi. Setelah dilakukan perencanaan terkait program perbaikan, dilanjutkan dengan pelaksanaan dari program perbaikan yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh peneliti. Kemudian ada observasi. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengamatan guna mengetahui keefektifan dari tindakan yang telah dilakukan atau mengumpulkan informasi terkait beragam kekurangan yang ada dalam proses tindakan. Dan tahapan yang terakhir adalah refleksi. Dalam tahapan ini terdapat kegiatan menganalisa terkait hasil observasi sehingga memunculkan program atau perencanaan baru. Kemudian masuk dalam pembahasan yang kedua, yakni teori Chemist dan Taggart. Teori Chemist dan Taggart ini merupakan teori yang dikembangkan dari teori Kurt Lewin. Akan tetapi, pada bagian tindakan serta pengamatan dalam teori ini dijadikan dalam satu tindakan, karena keduanya adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dan harus dikerjakan dalam satu waktu. Dalam teori ini menggunakan sistematika yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, serta refleksi. Setelah satu siklus terlaksana dan ternyata hasilnya kurang memuaskan, maka bisa dilakukan suatu perbaikan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar diperbolehkannya pelaksanaan tindakan yang kedua. Kemudian, apabila hasil dari tindakan kedua ini memuaskan, maka peneliti mengambil keputusan bahwa pasca tindakan kedua ini sudah cukup dan bisa dilanjut dengan siklus baru dengan topik yang berbeda.
Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa dalam teori Kamis dan McTaggart terdiri dari 4 tahapan. Namun, pada umumnya para peneliti memulai fase refleksi awal untuk melakukan studi pendahuluan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian. Kemudian berikut beberapa penjelasan dari setiap tahapan yang terdapat dalam teori Kamis dan Taggart. Yang pertama, refleksi awal. Tahapan ini adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi terkait situasi-situasi yang relevan dengan tema penelitian. Yang kedua, penyusunan perencanaan. Penyusunan perencanaan ini bisa disesuaikan dengan hasil dari refleksi awal. Perencanaan ini bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kondisi nyata yang ada. Nah, pada tahap perencanaan ini, yang perlu kita siapkan diantaranya seperti RPP, bahan ajar, media, metode, dan strategi pembelajaran. Kemudian perlu juga kita siapkan teknik dan juga instrumen observasi yang sesuai dengan rencana. Kemudian ada tahap pelaksanaan tindakan. Tahap ini merupakan tahap perbaikan atau perubahan yang dilakukan sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun. Nah, hasil yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan antara si peneliti dengan subjek penelitian, sehingga dapat memberikan refleksi terhadap apa yang terjadi di dalam kelas. Untuk tahap selanjutnya yaitu observasi. Observasi adalah kegiatan mengamati hasil dari tindakan yang telah dilaksanakan atau telah diterapkan dalam siswa. Observasi ini perlu sekali untuk dilakukan guna mengetahui ada tidaknya perubahan setelah diberikan suatu tindakan. Dan tahap yang terakhir adalah refleksi. Refleksi pada tahap akhir ini terjadi suatu kegiatan penelitian atau menganalisis interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh ketika kegiatan tindakan dilaksanakan. Apabila hasil dari penelitian ini belum tercapai, guru melaksanakan perbaikan pada siklus berikutnya dengan mencari faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan keberhasilan perbaikan pembelajaran. Apabila berhasil, maka bisa dilanjutkan dengan tindakan selanjutnya. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni teori dari John Elliot. Teori ini diperkenalkan oleh Elliot sendiri. Sebagaimana teori Kamis dan MC Taggart yang mengembangkan teorinya berdasarkan teori Kurt Lewin, teori John Elliot ini juga pengembangan dari teori Kurt Lewin. Namun, pada teori ini dijelaskan lebih rinci setiap langkah yang akan dilakukan oleh peneliti. Rancangan penelitian tindakan kelas dalam teori John Elliot memiliki 3 tindakan dalam satu siklus yang dimulai dari ide awal, dilanjut dengan penemuan masalah, lalu membuat perencanaan tindakan yang terdiri dari tindakan 1, tindakan 2, dan tindakan 3. Dilanjut dengan penerapan dari ketiga tindakan yang telah direncanakan tersebut. Dan langkah terakhir adalah monitoring. Untuk lebih jelasnya, ada 7 tahapan dalam siklus model John Elliot. Yang pertama, identifikasi masalah, yakni proses menemukan masalah saat proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, penyelidikan, kegiatan mengumpulkan informasi tentang masalah oleh peneliti. Yang ketiga, rencana umum, di mana rencana umum ini adalah rencana awal aksi yang dilakukan peneliti untuk menjawab masalah. Yang keempat, implementasi langkah tindakan. Peneliti menerapkan perlakuan pada kelas sampel untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya, setelah implementasi langkah tindakan adalah memonitori implementasi. Pada tahap ini, peneliti akan memantau dan mencatat hasil penerapan perilaku pada kelas sampel. Selanjutnya, penyelidikan. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan kegagalan pengaruh atau faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan.
Yang terakhir yakni revisi ide umum. Berdasarkan data yang didapat, peneliti akan membuat kembali rencana penelitian jika implementasi mengalami kegagalan berdasarkan tujuan penelitian. Pembahasan yang terakhir adalah tentang teori Duff-Ebbutt. Model penelitian tindakan ini dikembangkan oleh Ebbutt pada sekitar tahun 1985 karena merasa belum puas dengan model penelitian tindakan kelas sebelumnya. Model ini diilhami oleh pemikiran Camis dan Eliot. Dalam pengembangannya, Ebbutt kurang begitu sependapat dengan interpretasi Eliot tentang karya Camis. Ebbutt beranggapan bahwa sesuatu penelitian tindakan harus dimulai dari gagasan awal yang didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan suatu perbaikan proses yang akan menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Berdasarkan gagasan awal, peneliti berupaya mengemukakan tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya, kemudian menyusun rancangan umum yang akan diimplementasikan. Selama proses implementasi, dilakukan monitoring untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan dari sebuah tindakan peneliti. Dari hasil monitoring selanjutnya, disusun penjelasan tentang berbagai kegagalan yang terjadi. Penjelasan tersebut akan menjadi masukan dalam revisi rencana umum yang selanjutnya melahirkan rencana implementasi pada putaran kedua. Begitu terus-menerus sampai pada putaran tertentu. Itu tadi penjelasan terkait teori penelitian tindakan kelas. Semoga penjelasan yang kita berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, dan saya Latifatul Fitriah serta teman saya Nur Khalifah pamit undur diri. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.